Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Hafid dengan NIM 1715625060. Saya akan menjelaskan mata kuliah akuntansi keuangan menengah chapter 9 dan juga 10. Oke, kita mulai dari chapter 9 terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan membahas mengenai inventories additional value issue. Nah, materi yang akan dipelajari yaitu lower of cost or net receivable value, kemudian valuation basis, gross profit method, kemudian retail inventory method, dan juga present and analysis. Kita akan mempelajari mengenai agriculture accounting and RV, yaitu net realizable value, yaitu cara pencatatan aset biologis seperti contohnya ini sapi perah. Jadi terdapat perusahaan susu yang membeli 420 sapi perah seharga 460.000 pada tanggal 1 Januari tahun 2019. Oleh karena itu, untuk pencatatannya yaitu carrying value pada 1 Januari 2019 sebesar 490.000 sesuai dengan harga sapi yang dibeli. Kemudian karena pada bulan Januari ini ada beberapa perubahan, yaitu yang pertama ada perubahan harga sapi, yaitu naik sebesar 35.000, jadi asetnya itu bertambah. Terus untuk perubahan yang kedua yaitu karena adanya panen, jadi nilainya itu berkurang sebesar 1.200, sehingga change in carrying value itu sebesar 33.800, hasil dari 35.000 dikurang dengan 1.200. Nah, kemudian kita dapatlah carrying value pada akhir bulan sebesar 493.800 yang didapat dari carrying value awal sebesar 460.000 ditambah dengan 33.800 ini tuh. Kemudian juga ada informasi tambahan mengenai hasil dari susu dari sapi yang telah dibeli pada bulan tersebut menghasilkan susu senilai dengan 36.000. Oke, sekarang kita masuk ke penjurnalannya. Jadi di debit ada biological asset, yaitu milking cow senilai 33.800 yang didapat dari nilai perubahan dari periode bulan Januari ini. Kemudian yang dikredit adalah unrealized holding gain sebesar 33.800. Jadi kenapa masuk ke unrealized? Karena perusahaan tersebut mengakui keuntungan yang belum direalisasikan, karena sapinya itu kan belum dijual, jadi cuma nilainya doang yang meningkat, tapi perusahaan itu nggak benar-benar dapat keuntungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Jadi biological asset yang didebitin itu akan dilaporkan dalam statement of financial position sebagai non-current asset pada fair value dikurang dengan biaya penjualan, sehingga menghasilkan net receivable value. Terus yang di kredit ini tuh unrealizable holding gain, dia akan masuk ke pelaporan other income and expense pada income statement. Nah, sekarang backlog make the following summary entry to record the milk average for the month of January. Jadi yang didebit adalah inventory milk sebesar 36.000 karena pada bulan Januari itu sapi yang telah dibeli perusahaan itu telah menghasilkan susu senilai 36.000. Kemudian yang dikredit adalah unrealized holding gain or loss senilai 36.000 juga karena ini merupakan hasil panen yang diakui sebagai fair value. Kemudian diasumsikan susu yang dipanen pada bulan Januari itu dijual kepada pembuat keju seharga 38.500, sehingga yang didebit adalah cash sebesar 38.500 karena perusahaan itu mendapatkan uang dari hasil penjualan, dan juga yang dikredit merupakan sales revenue karena ini merupakan transaksi penjualan. Jadi artinya perusahaan itu menerima cash dan mencatat sebagai pendapatan karena inventorinya keluar, sehingga adanya COGS sebesar 36.000 dan juga inventory milk sebesar 36.000. Jadi inventorinya itu dikredit karena untuk mengurangi inventory awal ini. Jadi kalau misalkan kita mau hitung labanya ini tuh nanti dia dapat 2.500. Selanjutnya kita masuk ke chapter 10. Jadi pada chapter 10 ini kita membahas mengenai acquisition and disposition of property, plant, and equipment. Jadi kita akan membahas mengenai property, plant, and equipment, kemudian interest cost during construction, valuation of property, plant, and equipment, cost subsequent to acquisition, dan juga disposition of property, plant, dan juga equipment. Berikutnya adalah kita belajar mengenai perhitungan
kapitalisasi rate atau mengenai weighted average interest rate untuk utang yang lebih besar dari jumlah yang dikeluarkan khusus untuk biaya pembangunan aset. Jadi kalau misalkan perusahaan punya beberapa utang dengan nilai bunga yang berbeda, kita cari rata-rata tertimbang atau weighted average-nya dari bunga tersebut. Jadi di sini ada 3 sumber utang. Yang pertama, dia ngutang 600.000 dengan bunga 12%, sehingga bunganya itu 72.000. Terus utang yang kedua itu dia ngutang 2 juta dengan bunga 9%, sehingga bunganya itu 180.000, dan dia juga ngutang 5 juta dengan bunga 7,5%, sehingga bunga yang didapat adalah 375.000. Sehingga total dari bunga yang dia kumpulkan adalah 627.000, sementara hutangnya ini ada 7.600.000. Nah, untuk menghitung kapitalis rate ini tuh rumusnya adalah total interest dibagi dengan principal. Jadi interestnya di sini adalah 627.000, sedangkan total prinsipalnya itu adalah 7.600.000. Jadi kapitalisasi rate-nya itu adalah 8,25%, yang merupakan rata-rata bunga utang perusahaan. Jadi pada tanggal 1 November 2018, Sila Company itu membangun sebuah gedung senilai 1.400.000 di atas lahan dengan harga 100.000. Kemudian lahannya itu juga dibeli. Jadi lahannya itu pembayarannya itu pada pembayaran pertama. Nah, berikut merupakan uang yang dibayarkan oleh Sila Company pada tahun 2019. Jadi di bulan Januari, Sila Company itu membayar 210.000 yang terdiri dari 100.000 itu untuk bayar tanah dan juga 110.000 itu untuk membayar gedung. Jadi totalnya 210.000. Kemudian untuk bulan Maret ini tuh dia full bayar gedung sebesar 300.000. Bulan Mei juga sama, full untuk bayar gedung sebesar 540.000, dan juga pada bulan Desember juga sama untuk bayar gedung semua sebesar 450.000. Jadi total uang yang dikeluarkan oleh Sila Company itu sebesar 1.500.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian utang atau debt yang dipakai untuk menghitung kapitalisasi rate. Jadi berikut merupakan data utang pada 31 Desember 2019. Ada utang spesifik construction senilai 750.000 dengan bunga 15%, terus juga ada other debt atau utang lain seharga 550.000 dengan bunga 10%, dan juga 500.000 dengan bunga 12%. Jadi untuk specific construction debt itu utang yang khusus untuk pembangunan gedung, sementara untuk yang hotel debt itu utang umum. Oke, ini cara untuk menghitung weighted average accumulated expenditure. Jadi rumusnya adalah expenditure dikali dengan current year capitalization period, kemudian semuanya itu dijumlah sehingga menghasilkan weighted average accumulated expenditure. Jadi pada tanggal 1 Januari itu uang yang keluar adalah 210.000. Kemudian untuk kita dapat current year capitalization periodnya itu adalah dengan cara kan dari bulan Januari ke bulan Desember itu 12 bulan lah ya. Jadi ininya itu 12 per 12. Nah, karena 12 per 12 itu hasilnya 1, jadi 210 kali dengan 1 menghasilkan 210. Kemudian selanjutnya dari bulan Maret ke Desember itu 10 bulan, jadi 10 per 12 dikali dengan 300, jadi menghasilkan 250.000. Kemudian bulan Mei ke bulan Desember itu 8 bulan, terus pengeluarannya itu 540.000, kemudian dikali dengan 8 per 12 menghasilkan 360.000, dan yang terakhir itu bulan Desember tanggal 31. Jadi ini itu 0 bulan, terus pengeluarannya itu 450.000. 450.000 dikali dengan 0 adalah 0. Kemudian ini semua itu dijumlah sehingga menghasilkan 820.000. Sehingga weighted average dari itu adalah 820.000. Akhirnya kita masuk ke avoidable interest yang merupakan bunga pinjaman yang sebenarnya bisa dihindari jika perusahaan tidak membangun aset. Dalam hal itu maksudnya itu aset gedung yang tadi perusahaan buat. Jadi perusahaan itu tidak perlu pinjam uang. Jadi bunga tersebut dianggap sebagai biaya untuk membangun, bukan untuk bukan dijadikan sebagai beban biasa. Terus cara ngitungnya adalah ini ada 750.000 yang didapat dari specific debt. Kemudian juga ada bunganya yang telah kita lihat pada slide sebelumnya, yaitu bunganya 15%. Jadi ini tinggal dikali aja 750.000 dikali dengan 15%, yaitu 117.500. Kemudian untuk kita dapat 70.000 itu dihasilkan dari 820.000 dikurang dengan 750.000 sehingga menghasilkan 70.000. Nah, kenapa kita udah tahu duluan 820.000 nya? Karena sebelumnya kita udah menghitung weighted average accumulated expenditure-nya. Nah, kemudian dari mana kita dapat interest rate untuk yang 70.000 itu? Yaitu dari
utang yang biasa, outer debt. Jadi ini ada utang 550.000 dikali 10% jadi 55.000, terus juga utang 600.000 dikali 12% jadi 72.000 bunganya. Kemudian bunganya itu di total sehingga dapat bunganya itu 127.000, sedangkan utangnya itu 1.150.000. Kemudian untuk dapat kapitalisasi rate-nya itu rumusnya total interest dibagi dengan principal, jadi 127.000 dibagi dengan 1.150.000 sehingga interest rate-nya itu adalah 11,04%. Jadi 70.000 dikali dengan 11,04% menghasilkan 7.728. Kemudian ini dijumlah sehingga affordable interest rate-nya itu adalah 120.228. Oke, selanjutnya kita hitung actual interest cost yang merepresentasikan the maximum amount of interest that it may capitalize during 2019. Jadi untuk konstruksi note-nya itu ada 750.000 dengan bunga 15%, jadi bunga itu 112.500. Sementara yang dua utang itu merupakan outer debt 550.000 dikali bunganya 10% itu 55.000, terus 600 dikali 12% jadi 72.000. Kemudian ini semua itu dijumlah sehingga menghasilkan 239.500. Jadi actual interestnya itu adalah 239.500. Kemudian kita harus bandingin dengan affordable interest sebesar 120.228. Nah, karena capital interest itu pakai yang lebih kecil, jadi yang dipakai adalah yang 120.228. Jadi perusahaan hanya mencatat bunga sebesar 120.228 sebagai bagian dari harga gedung. Kita masuk ke penjualan pada tahun 2019. Jadi pada 1 Januari itu kan perusahaan itu membeli tanah dan juga gedung. Nah, tanahnya itu kan bayar 100.000, terus untuk gedungnya juga bayar 110.000. Jadi total uang yang dikeluarin adalah 210.000. Yang didebit adalah land dan juga building karena asetnya bertambah, sedangkan yang dikredit adalah cash karena asetnya berkurang. Kemudian untuk yang bulan Maret ini dia bayar uang gedung juga sebesar 300. Jadi yang didebit adalah building, sementara yang dikredit adalah cash. Terus untuk yang bulan Mei dia juga bayar uang untuk gedung juga sebesar 540.000. Jadi yang didebit adalah building dan yang dikredit adalah cash. Kemudian pada tanggal 31 Desember ini pembayaran terakhir untuk gedung sebesar 450.000. Jadi yang didebit adalah building, sementara yang dikredit adalah yang cash. Kemudian masuk ke bagian bunga yang ini, karena perusahaan itu membayar bunga total sebesar 239.500, tapi enggak semuanya itu dijadikan beban. Sebagian itu dimasukkan ke nilai gedung, karena bunga selama pembangunan itu boleh dikapitalisasi jadi bagian dari harga gedung, yaitu sebesar 120.228 di debit. Terus juga ada interest expense itu sebesar 119.272, ini sebagai interest biasa. Jadi kalau misalkan di total, jadi cashnya itu ada 239.500. Oke, kita masuk ke pembuatan income statement. Sekarang fokus ke bagian other expense and loss aja ya. Jadi untuk yang interest expense itu dia pakai yang actual interest sebesar 239.500. Sedangkan untuk capitalized interestnya itu 120.228. Ini tuh mereka dikurang sehingga menghasilkan 119.272. Hal itu karena interest expense dikurang capitalized interest itu karena sebagian bunga tidak dianggap sebagai beban, tetapi ditambahkan ke nilai aset atau ke nilai building yang dibangun. Sementara untuk sisanya itu formatnya sama seperti income statement pada umumnya. Oke, sekian sudah pembahasan mengenai chapter 9 dan juga chapter 10. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.